Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan coba untuk mendemokan sedikit tentang bagaimana caranya menggunakan virtual activity desktop maupun virtual activity laptop. Untuk yang pertama, saya akan mendemokan tentang yang virtual activity desktop. Untuk virtual activity desktop bisa Anda dapatkan di tinyurl/ref-com. Kemudian nanti yang akan Anda download adalah file rar-nya .rar. Jadi nanti Anda harus mengekstraknya. Nanti kalau sudah diekstrak, nanti bentuknya adalah folder seperti ini. Ini kalau Anda download dari ref.com, maka ada file rar-nya dua ini. Kemudian silahkan Anda ekstrak sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, untuk memulai kita klik saja dua kali di virtual activity desktop. Klik dua kali lagi, maka akan muncul seperti ini. Ada folder media, model, esensial, index, root movie, dan svd, dan root movie. Pastikan bahwa semuanya sudah ada di folder yang Anda ekstrak. Kemudian untuk memulainya Anda tinggal mengklik yang index.html, maka akan tampil di browser. Nah, untuk virtual activity desktop dan laptop ini Anda membutuhkan Adobe Flash, maka ketika nanti Anda pakai browser Anda belum terintegrasi atau belum punya extension atau add-ons-nya Adobe Flash, silahkan Anda download dulu atau Anda tambahkan extension atau add-ons-nya untuk browser Anda. Nah, seperti di tempat saya ini belum aktif, maka saya klik dulu. Nah, maka ini akan muncul seperti ini. Nah, ketika sudah di-allow, maka akan muncul virtual desktop-nya. Oke. Kemudian Anda bisa lihat di sini, ini nanti penampakannya akan seperti ini. Di sini ada bagian kalau ini kebetulan adalah motherboard. Nah, di bawahnya ini akan ada beberapa perangkat, ada CPU, kemudian ada RAM-nya, kemudian ada kipasnya, kemudian ada pasta, kemudian ada expansion card. Nah, ini nanti akan kita pasang di sini, teman-teman. Jadi kita akan coba memasang komputer tapi secara virtual. Nah, untuk awalannya di sini ada skip, ada panah ke kanan yang bagian bawah. Nah, kita coba dulu yang panah ke kanan. Nah, di sini kita akan ada 3 mode, yaitu learning mode, ada test mode, sama explore. Nah, kita akan coba yang learn dulu, nanti Anda bisa explore di test sama explore. Ini kita akan coba step by step. Ini kalau misalnya ada motherboard, maka pertama misalnya kita akan memasangkan RAM dulu, kemudian kita memasangkan CPU, kemudian nanti kita memasangkan fan-nya di atasnya, kemudian kita akan pasangkan motherboardnya ke casingnya dan seterusnya. Ini kita alurnya adalah sequence atau berurutan. Nah, nanti di bagian bawah itu ada perangkatnya, ada misalnya ini contohnya adalah CPU, kemudian ini ada pasta, kemudian di sini ada fan, di atasnya nanti CPU, kemudian ini ada baut atau skrup untuk memasang motherboardnya ke dalam casingnya. Nah, bagaimana nanti caranya kita memasukkan ke dalam perangkatnya yang ada di perangkatnya ini, yang tadi satuan itu, ke dalam casing atau motherboard yang nanti tersedia di bagian tengah. Nah, nanti di setiap perangkat itu ketika kita drag atau kita klik itu akan memiliki 3 bentuk petunjuk arah, yaitu adalah putar ke kiri, putar ke kanan, dan ini adalah untuk memasang. Jadi nanti ketika Anda putar-putar, kemudian nanti arahnya sudah benar, maka ketika ini diklik Anda bisa memasang. Nah, kemudian nanti ketika Anda klik di explore, ini kan ada learning mode, ini ada test mode, ini ada explore. Nah, di explore
itu Anda bisa melihat komponennya secara 3 dimensi. Jadi kalau ini slidernya Anda putar, nanti dia akan berputar-putar komponennya. Kemudian di sini itu ada juga ini untuk menampilkan nanti dia secara 3 dimensi. Oke, next. Nah, bagian-bagian yang akan kita lihat atau kita susun itu ada berbagai macam layer, mulai dari power supply layer, motherboard layer, adapter card layer, internal drive layer, external layer. Ini maksudnya adalah external drive. Contohnya misalnya Anda mau pakai floppy disk seperti itu. Kemudian ini adalah internal cable sama external cable. Jadi di dalam casingnya. Kalau ini nanti yang di luar. Kalau di dalam casing seperti nanti kalau misalnya Anda mau memasang power supply-nya ke motherboard sama ke hard disk. Nah, tapi kalau yang external cable itu yang ke power outlet yang ada di rumah atau di lab kita. Nah, kalau sudah silahkan pencet skip. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, oke. Anda bisa perhatikan bahwa di sini ada casing yang perlu diisi, perangkat-perangkatnya ada di sini. Nah, kita akan coba kita masang power supply-nya bisa kita drag ke sana. Nah, ini akan ada putar ke kiri. Kalau putar ke kiri berarti dia berputar ke kiri, ini putar ke kanan, kemudian ini pasang. Nah, kalau arahnya belum pas, maka dia tidak akan mau dipasang. Nah, maka ini harus kita paskan dulu arahnya, kemudian akan kita pasang. Setelah dipasang power supply-nya, maka berikutnya adalah skrunya. Tangan pasang, kemudian Anda perhatikan bahwa ada notifikasi di sebelah kiri bahwa bagian power supply sudah selesai. Maka kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu motherboard. Di motherboard ada beberapa yang harus kita masukkan. Ini yang pertama adalah RAM. RAM-nya jangan lupa penguncinya diklik. Kemudian RAM yang satunya. Kemudian setelah itu ada CPU. Kemudian ditutup CPU-nya. Kemudian setelah ditutup, tambahkan pasta. Setelah itu tambahkan fan-nya. Oke, kalau sudah di-install motherboard-nya. Oke, kemudian dikasih screw. Nah, Anda akan mendapat notifikasi bahwa bagiannya sudah selesai. Yang motherboard. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, itu adapter. Ini mulai dari NIC-nya. Nah, Anda bisa pasang, kemudian Anda pasang skrunya. Nah, ini Anda kerjakan sampai di external cable. Oke.